Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mewawancarai salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Bintang. Mari ikuti video selanjutnya. Bye-bye. Selamat pagi Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk kami. Jadi kami ada tugas dari kampus, khususnya dari mata kuliah bahasa Indonesia, yaitu salah satunya mewawancarai guru bahasa Indonesia. Di sini kami akan melakukan wawancara dengan Ibu. Sebelum itu kami akan perkenalkan dulu nama kami dan juga prodi kami masing-masing. Baik, nama saya Maria Hersita Mutiara, ini bisa panggil saya Tita. Kami dari prodi Teologi semester 2 tingkat 1. Perkenalkan, nama saya Febri Musgado. Saya bisa panggil saya Febri. Saya dari prodi Teologi tingkat 1 semester 2. Perkenalkan, nama saya Francis Dulu. Saya dari prodi Teologi tingkat 1 semester 2. Perkenalkan, nama saya Kristina Sili Arum. Ibu bisa panggil saya Cindy. Saya dari program studi teologi tingkat 1 semester 2. Perkenalkan, nama lengkap saya Syasati Justin. Ibu bisa panggil saya Ayu. Saya dari program studi teologi. Baik, terima kasih kami sudah mendengarkan. Tentunya kami juga ingin mengetahui identitas Ibu. Kami beri kesempatan kepada Ibu untuk Selamat pagi. Kalian berapa ini? Berlima itu yang kalian berlima. Dan saya guru bahasa Indonesia di SMA Bintang Timur. Dan saya mengabdi di sini ini sudah baru 1 tahun. Perkenalkan, nama saya Natalia Supani Haryani, gelar saya SPD. Kalian bisa panggil saya Ibu Nat. Oke, apa ya, masih ada yang perlu ditambahkan? baik, itu saja. Baik, kita masuk ke sesi wawancara. Langsung saja, saya sebagai penanya 1. Pertanyaannya, pertanyaan pertama, apa tujuan utama pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah ini? Ibu, tujuan utama untuk pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah ini tujuannya sangat penting sekali. Nah, yang pertama itu seperti yang adik-adik tahu bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu yang mengenalkan anak-anak bahwa bahasa Indonesia itu bahasa yang penting yang digunakan sehari-hari. Apalagi kita ini warga masyarakat Indonesia, pasti penggunaan bahasanya itu yaitu bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Indonesia ini bukan saja tentang bahasa Indonesia saja, tapi banyak sekali materi-materi yang isinya tentu berkaitan juga dengan penggunaan bahasanya kita sehari-hari. Jadi tujuan utamanya itu adalah yang paling utama untuk mengetahui pentingnya penggunaan bahasa Indonesia baik yang baku maupun tidak baku dalam percakapan ataupun dalam penggunaan bahasa kita sehari-hari. Itu yang paling utama sih. Baik, terima kasih Ibu. Kami lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya Ibu, siapa yang paling berperan dalam meningkatkan kemampuan berbahasa siswa di kelas? Oke, kalau dalam kelas yang paling berperan itu sebenarnya si siswa itu sendiri. Seperti yang kalian tahu bahwa kalau mengajar SMA itu berarti muridnya sudah pengetahuannya sudah luas sebenarnya. Dan kami guru hanya membimbing saja, membimbing bagaimana si siswa itu, apakah dia dalam penggunaan bahasanya di dalam kelas itu sudah baku atau tidak. Jadi kami sebagai guru hanya pembimbing saja. Oke? Baik, lanjut ke pertanyaan 3. Pertanyaan nomor 3, kapan biasanya siswa mulai menunjukkan peningkatannya dalam kemampuan berbahasa Indonesia? Siswa itu menunjukkan kemampuannya ketika dia menjawab pertanyaan. Ketika kita memberikan pertanyaan, siswa itu di situ kita bisa lihat apakah siswa itu sudah mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau tidak.
dan seketika dia memaparkan pertanyaan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan guru, di situ juga kita bisa mengetahui bahwa anak ini bagaimana dengan bahasa Indonesia, apakah dia sudah mengikuti bahasa Indonesia yang baku ataupun tidak. Jadi di situ yang perlu kita lihat saat dia menjawab pertanyaan dari guru ataupun menyampaikan pendapat-pendapat dia tentang apa yang dia utarakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya, Sudah ini. Baik, pertanyaan yang berikut. Mengapa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sangat penting bagi siswa? Jadi kenapa sangat penting? Karena seperti yang kalian ketahui, pada zamannya kita ini penggunaan bahasa asing itu seringkali kita gunakan. Kadang kita menggunakan bahasa Indonesia ini kita campurkan dengan bahasa asing. Iya. Tetapi padahal kita sendiri juga tidak tahu bahwa bahasa yang kita gunakan ini adalah bahasa asing, tapi kita sudah pakai seolah-olah bahasa itu adalah bahasa yang baku. Jadi kami sebagai guru juga di sekolah menekankan bahwa ini kami akan memberitahukan kepada siswa bahwa ini adalah bahasa baku dan ini adalah bahasa yang tidak baku karena ini dipengaruhi oleh bahasa asing. Jadi itu penting sekali, penting penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan tidak baku itu tentunya tidak dilakukan dalam proses pembelajaran, proses belajar mengajar. Jadi yang kami lakukan di dalam kelas itu menggunakan bahasa baku saja. Baik, selanjutnya bagaimana cara ibu untuk mengajarkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada siswa di sekolah? Oke, cara yang paling utama dan pertama itu adalah kita menunjukkan atau menunjukkan kepada anak-anak bahwa bahasa yang baku itu seperti apa, yang tidak baku itu seperti apa. Jadi dari situ ketika mereka menggunakan bahasa Indonesia, mereka bisa mengetahui bahwa ini adalah bahasa Indonesia yang baku dan bahasa Indonesia yang tidak baku. Terima kasih Bu. Ini untuk pertanyaan terakhir. Apa metode yang sering digunakan Ibu dalam mengajar keterampilan atau membaca dan menulis kepada siswa di sekolah? Metode yang saya sering gunakan itu metode tanya jawab, sistem tanya jawab. Jadi ketika saya memaparkan materi, setelah saya memaparkannya, kalau saya mau mengetahui bahwa mereka sudah memahami atau tidak, saya akan menanyakan kepada mereka apa yang sudah saya jelaskan kepada mereka, apakah penjelasan saya sudah bisa diterima oleh mereka. Jadi ketika penjelasan saya sudah diterima oleh mereka, berarti pertanyaan yang saya berikan pasti mereka bisa menjawab. Baik, saja Ibu. Baik.